Beberapa aktivis Garut mempertanyakan dan menyoroti lambatnya pencairan bantuan hibah untuk ratusan ormas dan LSM di Kabupaten Garut, sehingga menjadi polemik berkepanjangan dan dinilai sebagai buruknya kinerja dan tata kelola keuangan dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Bakesbangpol Pemda Kabupaten Garut sebagai satuan kinerja perangkat daerah yang menjadi stakeholder. Dan terkait dengan polemik yang terjadi di Kesbangpol Kabupaten Garut tentang dana hibah tersebut, untuk lebih jelasnya, saya akan mempertanyakan langsung kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, Wahyu Wijaya. Pak Wahyu, ada apa ini? Berapa ormas dan LSM di Kabupaten Garut mempertanyakan tentang dana hibah? Bisa dijelaskan Pak Wahyu? Terima kasih Pak Denny. Kaitan dengan dana hibah untuk OKP dan LSM, ormas dan LSM ya. Memang pada saat tempo hari itu pengajuan itu di angka 8 miliar. Tapi plotting anggaran kami pelimpahan dari DPKD 1,6 miliar. Memang ini berangkat dari Permendagri 90 ya. 2021 ini mengenai kodifikasi. Untuk tahun anggaran 2001 yang namanya bentuk hibah ini dialokasikan oleh masing-masing instansi yang punya kompetensi, termasuk dana hibah ormas dan LSM itu ada di rentang kendali Bakesbangpol. Nah memang kaitan dengan pendistribusian itu dari 1,6 dikaitkan dengan pengajuan ini kayaknya jauh untuk kategori balance ya. Akhirnya kami memang di dalam mekanisme baku ada yang namanya verifikasi. Karena di sini juga ada CPCL, calon penerima dan calon lokasi kan gitu ya. Nah, surat pengajuan hibah itu tidak melalui kami. Jadi itu langsung dialamatkan kepada Bupati sebagai kepala wilayah dan Pak Bupati mendisposisikan ke kami untuk diverifikasi ya. Nah setelah verifikasi ini baru masuk ke TAPD untuk penentuan angka. Jadi kalau kami posisinya hanya juru bayar ya. Dan dari 31 ini tinggal 3 yang belum mendapatkan. Dan tadi juga saya sudah berkomunikasi dengan Sekda kaitan dengan pendistribusian pos alokasi hibah itu sendiri. Dan nota dinas juga sudah saya kirimkan ke Bupati. Malahan Pak Bupati ya mendisposisikan dari laporan kami itu agar pos alokasi itu ada laporannya kan begitu ya. Nah memang yang mendapatkan hibah itu ada beberapa kelengkapan persyaratan ya. Selain katakanlah domisili bukan wilayah Garut tapi ini harus menetap 3 tahun berturut-turut ya di dalam sekretariat. Memang banyak juga NGO yang tidak jelas alamatnya kan begitu ya. Dan AHU itu konsekuensi logis ya, termasuk program yang ditawarkan. Nah itu barangkali Pak Den ya, sementara ini dari pos 1,6 ini untuk 31 ormas dan LSM. Ada ormas yang dibentuk melalui undang-undang, ada juga yang dibentuk melalui Permendagri. Ya, itu di luar mandatori. Kalau mandatori ini lebih pada bantuan program. Pak Wahyu, apakah uang hibah untuk ormas dan LSM sudah diberikan Pak? Sudah kita berikan. Tinggal 3 dari 31 itu tinggal 3 organ lagi yang belum menerima karena mereka masih melengkapi persyaratan. Saya pikir ini mungkin ada miss ya, kesan seolah-olah belum diberikan ya. Memang bukan keterlambatan, kami ini justru pada saat awal menerima perintah untuk mengalokasikan pos hibah, kami kan perlu regulasi yang jelas kan ya. Turunnya Permendagri 90 2001, ini kan juga ada Perda 27 mengenai hibah ya. Nah, ini kami kan combine. Nah, makanya terbitnya legal standing kami adalah SK Bupati. Ya. Jadi kami juga diperintahkan kaitan dengan persoalan yang menerima hibah ini harus ada laporan, dan memang hibah itu secara bergiliran. Jadi tidak setiap tahun. Tapi kalau untuk undang-undang mungkin itu kan pengecualian. Itu barangkali. Apakah ormas dan LSM yang sudah mendapatkan uang hibah tahun ini
mutlak diberikan lagi tidak Pak di tahun depan? Belum mutlak, belum mutlak. Jadi ini kan yang punya AHU itu dari 600 sekian yang terdaftar, yang tercatat di kami, begitu ya. Setelah kami verifikasi, ini kan yang kategori lembaga punya SKT, ya. Itu Kemendagri yang menerbitkan. Terus kemudian juga ada kisaran 150-an kurang lebih yang punya AHU, ya. Nah ini kan secara bergiliran, karena berbicara hibah itu kan tidak tidak posisinya ideal. Karena berbicara hibah itu apabila pembangunan prasarana dasar dan prioritas sudah sudah mencukupi, baru hibah berbicaranya, kan begitu. Dan ya punten, kaitan dengan persoalan kenapa ormas merebak ya, atau LSM merebak, masalahnya kan ini ranah ekonomi yang masih minim di kita, ya, yang masih minim di kita, dan ormas adalah LSM ini adalah salah satu alternatif untuk mencoba karena tugasnya adalah misi yang sama. Barangkali di sini ada kisi-kisi celah peluang. Nah makanya saya ingin nanti kemudian ormas LSM ini ada kejelasan arah lah ya. Dalam arti bukan hanya kerumunan saja ya, tapi ada rancangan-rancangan program yang digulirkan untuk bersama-sama ya, ayo membangun dengan pemerintah. Pak Wahyu, kalau boleh tahu berapa sih anggaran untuk masing-masing ormas dan LSM yang diberikan Pemkab Garut? Jadi sementara sekarang kita variatif ya, berdasarkan hibah periodisasi sebelumnya waktu rentang kendalinya ada di DPKD ya. Nah rujukan dasarnya dari sana kami, ya, rujukan dasarnya dari sana. Dan kemarin setelah kami coba diskusikan dengan instansi yang punya kompetensi lainnya, termasuk Pak Sekda, menginginkan ada semacam klasifikasi. Tapi kami setelah coba cari referensi, klasifikasi ini belum menyangkut besaran, tapi baru masuk dalam pembidangan, ya. Dan saya kira kan program kerja itu adalah salah satu penentu juga tentang besar kecilnya, ya. Sementara sekarang anggaplah ini adalah ya mungkin karena Kesbang baru pertama kali pelimpahan dari DPKD, ini barangkali uji coba. Sementara sekarang kita lebih pada pendekatan wilayah administratif dulu, ya. Untuk ke depan, saya menginginkan nanti kemudian ada klasifikasi berdasarkan program kerja. Pak Wahyu, harapan dari Pemkab Garut atau Kesbangpol Kabupaten Garut terhadap LSM dan Ormas seperti apa Pak? Silakan Pak. Saya kira kalau berbicara harapan pasti ini ada nilai-nilai ideal ya. Saya pikir kalau berbicara tentang persoalan lembaga, otomatis profesionalitas itu adalah salah satu prasyarat utama ya. Kita bukan hanya kerumunan, tapi ada diskusi-diskusi yang mengarah kepada program kerja. Yang tentunya nanti program kerja ini dikolaborasikan dengan pemerintah daerah, agar kemudian pola pengembangan pembangunan itu bisa lebih optimal, kan begitu ya. Sementara ini kan nampaknya ini ada partisipasi yang dimainkan oleh mereka, ini bukan bentuk kolaborasi, tapi pekerjaan pemerintah digarap. Sedangkan kan kalau berbicara tentang pekerjaan pemerintah, apalagi konstruksi, itu kan ada ranahnya, ya. Saya pikir LSM bukan masuk di wilayah itu, tapi ini lebih masuk di tataran-tataran konsep, ya. Kemudian implementasi melalui metode kolaborasi. Ya saya kira kalau memang misalkan sekarang kita concern di dalam bidang kekhususan, itu juga kalau pendekatannya profesionalitas itu akan ada imbas ekonomi juga bagi yang bersangkutannya. Nah ini yang saya pikir yang disebutkan tadi di atas gitu ya. Kita kolaborasi kerjasama dengan Usaid Madani ini agar kemudian ormas LSM ini memahami akan peran fungsinya sebagai lembaga yang melakukan advokasi, ya. Advokasi ini kan bukan hanya demo, ya, tapi advokasi ini bisa melalui komunikasi, ya katakanlah semacam hearing lah, kan begitu ya, atau katakanlah mungkin FGD lah, kan begitu ya. Nah,
Kita bukan menafikan demo tidak boleh, tapi di dalam demokrasi itu sah-sah saja. Tapi tentunya koridor yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi jangan sampai katakanlah aksi-aksi demo ini subjektivitasnya kental dan berdampak kepada anarkistis. Dan itu bukan ranah kami lagi, itu udah ranah kepolisian. Pertanyaan penutup, Pak Kaban. Ada berapa sih LSM dan Ormas yang tercatat atau terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Garut? Saya kira kalau berbicara tercatat ya, kita ini yang saya katakan tadi di awal itu di kisaran angka 700-an ya. Di sini kan ada lembaga termasuk yayasan kan begitu ya. Terus kemudian ada Ormas, ada UKP, ada LSM. Nah makanya di 2022 nanti ya kita akan mengajak serta instansi-instansi vertikal baik itu kepolisian, Kodim, termasuk kejaksaan. Ini para kasat ya, Kasat Intel Kampolres dan 2 unsur, terus pasti Intel Kodim dan 2 unsur serta kasih Intel Kejaksaan 2 unsur. Ini untuk diajak serta melakukan verifikasi ya, karena walaupun bagaimana otoritas sementara ini, kami ini kan terbatas untuk melakukan lukidasi, itu bukan otoritas kami.